Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Syarah dengan NIM 22020950191 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas H, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas artikel yang diberikan oleh Bapak Fadli Rahman Baso, SPD MPD, untuk pemenuhan tugas mata kuliahnya. Adapun judul artikel yang ingin saya jelaskan yaitu berjudul Analisis Arsitektur Perencanaan Sistem Terdistribusi menggunakan metode Nested Transaction pada lingkungan kerja perkantoran dengan volume 07 nomor 2 tahun 2015 yang disusun oleh Antonius Bima Murtiwijaya, Jeffrey Suprapto, dan Yusuf Tegar. Nah, adapun yang saya pahami dari artikel yang ingin saya jelaskan yaitu untuk merancang secara terperinci tidak mungkin menerapkan pendekatan dengan umum karena setiap perusahaan memiliki proses bisnis yang berbeda. Namun, kita dapat melihatnya dari perspektif umum yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Proses perusahaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses front end dan back end, di mana proses back end mencakup kegiatan internal perusahaan, sedangkan proses front end berkaitan dengan interaksi perusahaan dengan pelanggan. Nah, dalam proses back end, data pribadi dan rahasia perusahaan seperti data karyawan, departemen, jadwal, dan sebagainya disimpan. Di sisi lain, pada proses front end, data yang berkaitan langsung dengan pelanggan dan sering berubah dengan frekuensi tinggi seperti data transaksi dan data pelanggan itu disimpan. Beberapa jenis perusahaan memilih untuk menyatukan kedua jenis data ini dalam satu database server, sementara yang lain itu memisahkannya. Alasan untuk memisahkan atau menggabungkan data ini bervariasi, mulai dari tingkat keamanan hingga mencegah interferensi. Jika proses front-end memiliki lalu lintas data yang padat, maka pendistribusian sistem juga perlu dilakukan. Dalam hal ini, satu komputer khusus dapat menangani proses interaksi, transaksi, atau proses front-end perusahaan, sementara proses back-end dilakukan di komputer lain. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di atas, dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa ketika komputer atau pengguna sistem ingin mengakses data back-end perusahaan, maka mereka akan terhubung ke server yang berbeda dibandingkan ketika mengakses data front-end perusahaan. Dengan cara ini, komputasi akan terbagi menjadi dua lokasi yang berbeda. Komputer utama atau mainframe bertanggung jawab untuk mengalihkan data ke database anaknya. Hal ini mengurangi waktu tunggu yang diperlukan untuk mengakses data. Nah, untuk mendukung kinerjanya, replikasi database dapat dilakukan. Biasanya, bagian front-end perusahaan masih melibatkan banyak proses transaksi yang dapat menyebabkan kepadatan pada server front-end, terutama pada contoh industri perbankan. Oleh karena itu, pemisahan sistem diperlukan kembali untuk mengatasi masalah ini. Nah, gambar kedua, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, dalam bentuk arsitektur lainnya, front-end dapat dipisahkan lagi sehingga jika server transaksi 1 sedang sibuk dengan lalu lintas data, proses dapat dialihkan ke transaksi 2. Selain itu, transaksi 1 dan 2 dapat dipisahkan berdasarkan fungsionalitasnya. Misalnya dalam konteks perbankan, transaksi 1 dapat digunakan untuk proses penarikan uang, sedangkan transaksi 2 untuk proses pengiriman uang. Secara sederhananya, ini dapat disebut sebagai nested transaction karena adanya pembagian fungsional ke dalam sub-subnya, sehingga proses dapat dijalankan secara paralel. Dengan memisahkan fungsionalitas front-end dan menggunakan nested transaction, sistem dapat memproses transaksi secara efisien. Jika satu server transaksi sedang sibuk, server lainnya dapat mengambil beban kerja tersebut. Selain itu, pembagian fungsional transaksi memungkinkan proses berbeda untuk berjalan secara paralel, meningkatkan kinerja keseluruhan sistem.
Ini adalah pendekatan yang umum digunakan dalam perancangan arsitektur untuk meningkatkan skalabilitas dan kinerja sistem, terutama ketika ada tingkat lalu lintas yang tinggi atau proses yang kompleks dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Nah, pada gambar ketiga di atas, seperti yang kita lihat, model ini adalah contoh arsitektur di mana bagian front-end transaksi sedang sibuk, sehingga proses transaksi ditangani oleh dua server transaksi 1 dan server transaksi 2. Server utama tetap pada server transaksi 1, sementara server transaksi 2 berperan sebagai server pembantu dalam proses transaksi. Dengan demikian, proses transaksi dapat berjalan lebih baik dan lebih cepat. Namun, dalam proses yang terdistribusi seperti ini, terdapat kelemahan, yaitu tingkat kesulitan yang tinggi dalam melakukan sinkronisasi data. Database tidak hanya terdapat di server pusat, tetapi juga di server-server cabang. Setiap informasi yang masuk harus segera dikirim ke server pusat untuk diperbarui, sambil tidak mengganggu proses lainnya. Sistem harus mampu menurunkan prioritas proses transaksi sehingga sumber dayanya dapat digunakan untuk mengirimkan data ke server pusat. Selanjutnya, itu pemisahan dan pendistribusian sistem ini akan dilakukan sesuai dengan banyaknya proses yang terjadi, atau dengan kata lain, proses yang melibatkan banyak pengguna dan disesuaikan dengan kebutuhan. Semua ini dilakukan untuk mencegah terjadinya komputasi terpusat yang dapat menyebabkan efek bottleneck, di mana permintaan yang banyak pada suatu server melebihi kapasitasnya dan menyebabkan antrian. Nah, pada model keempat di atas, seperti yang kita lihat, pada model 4 itu merupakan sebuah model yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komputasi dengan menggabungkan fragmentasi, database, dan replikasi. Model ini merupakan pengembangan dari model 3 sebelumnya yang tadi. Dalam model ini, database digunakan database untuk server front-end dan back-end dipetakan menggunakan fragmentasi agar tidak terjadi interferensi antara database front-end dan back-end. Fragmentasi pada data back-end berisi tabel-tabel yang berkaitan dengan proses back-end yang ada pada database server. Fragmentasi lainnya berisi tabel-tabel yang berkaitan dengan proses registrasi, serta fragmentasi yang berisi tabel-tabel yang berkaitan dengan proses transaksi. Untuk menampung transaksi, terdapat dua database dengan replikasi data, yaitu data yang sama dengan data utama atau data transaksi 1. Database replikasi transaksi ini terhubung dengan server transaksi 1 yang menangani proses registrasi. Hal ini memungkinkan saat terjadi pengalihan data dari server transaksi 2 ke transaksi 1, data dapat dikirim ke database replikasi transaksi terlebih dahulu, yang kemudian akan dikirimkan ke database transaksi utama. Pendekatan ini dilakukan karena proses registrasi tidak membutuhkan beban komputasi yang besar, sedangkan proses transaksi memerlukan beban yang lebih besar. Dengan server transaksi 1 menangani dua database, penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Nah, pentransaksian data antara database tidak dilakukan secara asinkron, di mana setiap pengiriman data dilakukan secara terus-menerus ke database pusat. Hal ini tidak membantu dalam mengurangi lalu lintas data. Sebagai gantinya, dalam model ini, pentransaksian data lebih cocok menggunakan metode sinkron, di mana setiap data dikumpulkan terlebih dahulu, dan baru setelah ada pemicu, data akan dikirimkan secara bersama. Dalam hal ini, pemicu yang cocok adalah tingkat kesibukan server. Jadi, jika server yang dituju sudah tidak terlalu sibuk, barulah database antrian akan mulai mengirimkan datanya. Dengan adanya pemisahan fisik seperti ini, beban komputasi dapat tersebar dan tidak terpusat pada satu lokasi. Untuk melakukan distribusi ini dapat menggunakan Remote Method Invocation atau RMI dari Java atau Web Service dari C atau PHP. Namun, dalam pengembangan sistem terdistribusi ini terdapat hambatan terkait dengan masalah jaringan, membutuhkan biaya yang tinggi untuk menginstal jaringan yang memiliki kecepatan transfer tinggi. Baik, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai artikel. Cukup sekian dan terima kasih.
Terima kasih telah menonton dengan senang. Kami harap Anda tak akan beranjak pergi. Mari kita bertemu lagi di video lain untuk kembali bersenang-senang tanpa henti. Burung Nuri, burung dara, makasih ya.